Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Akhirnya di markasnya Ketua RA muncul kiai-kiai NU yang bersuara lantang, yang bersuara tegas. Ya tentu disertai dengan berbagai macam orang NU, dari pendekar ataupun dari budayawan, bahkan juga para kiai. Di sini jelas mereka membuat pernyataan yang tegas, siapapun nasabnya, jika kurang ajar dengan kiai, khususnya di Pasuruan nih dan Jawa Timur, akan berhadapan dengan mereka. Ya ini orang-orang NU, orang-orang yang sudah dapat pencerahan. Soal pencerahan ini ceritanya tentu setiap orang beda-beda. Bisa dari mimpi, bisa dari pengamatan apa yang dilihat, bahkan bisa dari juga hasil sholat istikharah. Dan kebanyakan dari hasil mengamati dan membaca loh, kebanyakan seperti itu. Ya memang harus bertindak gitu loh, dan memang harus menyatakan sikap. Jangan sampai seperti ini loh, seperti orang Nahdlatul, seperti orang yang bodoh atau gampang dibodohin hanya dengan kata-kata aneh nih turunnya Kanjeng Nabi gitu. Jangan sampai mau aja gitu loh mendengarkan kata-kata semacam itu lalu percaya. Boleh kan orang itu mengecek, boleh kan orang itu gak percaya, boleh kan orang itu berargumen, boleh kan orang itu juga tidak percaya bahwa mereka itu sudah Nabi. Di NU itu sudah Nabi itu udah lama ada, banyak. Yang paling banyak itu jalur dari Wali Songo. Kalau dari Ba'awi itu nggak banyak, sedikit. Yang paling banyak itu orang terpengaruh dengan berbagai macam hal yang sudah lama ada. Apalagi misalnya berpegangan dengan kata-kata kiainya, gurunya. Padahal kiainya, gurunya itu hanya menyebut, ya kayak orang umumnya orang gitu. Tidak mengisbat. Makola, pernyataan orang-orang itu kalau diartikan isbat, gimana gitu loh. Jelas sudah ada ilmunya tersendiri. Nasab orang itu kalau misalkan mau tahu harus diisbat. Apalagi jarak yang jauh, bagaimana bisa kalau nggak lewat tes DNA? Tes DNA itu bisa membatalkan. Sesungguhnya juga tidak membatalkan, mereka juga tidak ada yang mengisbat kok. Siapa yang mengisbat mereka? Tidak ada, hanya catatan, itu aja. Pakar isbatnya juga nggak ada kok, mereka siapa? Kalau ada pasti muncul dari sekarang. Atau dari kemarin udah muncul. Kan nggak muncul. Intinya itu apa? Membatalkan klaim-klaim mereka. Yang klaim-klaim itu juga tidak ada isbat yang jelas. Isbat dari mana? Sampai sekarang juga tidak ada. Yang ada itu kan makola. Yang ada pernyataan kiai ini, Habib ini, yang seperti itu. Kalau pernyataan saya juga bisa melakukan pernyataan, kalian juga bisa. Hanya ikut-ikutan. Hanya taruh dari informasi yang sudah ada. Itu loh. Sama seperti misalkan Anda itu punya motor. Oh, motor ini lengkap nih gitu loh. Anda ngeliat motor baru lewat gitu, pasti pikirannya kan lengkap. Dari pernyataan orangnya misalkan yang punya ini lengkap ini, ternyata dicek gak lengkap. Lah tahu ya harusnya ya taslim. Oh ternyata tidak lengkap. Oh ternyata bukan juga Nabi misalkan begitu. Yang sampai sekarang orang itu masih berpikir itu apa? Mengikuti apa yang dikatakan ulama-ulama masa lampau. Ulama masa lampau di Indonesia itu tidak mengisbat. Hanya ikut-ikutan. Karena apa? Saat itu memang belum ada pikiran untuk meneliti. Lalu kenapa dari dulu? Dari dulu gimana sih? Kalau yang namanya penelitian pasti ada sesuatu hal, makanya meneliti. Kalau berpikir paling mudah, yang paling mudah. Mana ada? Turunan Kanjeng Nabi Muhammad mengharamkan perjuangan rakyat Nusantara ini saat melawan Belanda. Dulu siapa yang buat fatwa-fatwa itu yang dibuat oleh Belanda itu? Siapa itu ketua fatwanya? Ya kan? Orang Ba'alwi. Mereka pendatang. Sedangnya berjuang itu orang yang di sini, yang lebih dulu ada. Dikatakan haram perjuangannya. Gimana coba? Emang ada. Sudah Nabi di mana-mana dunia lah. Ada yang jadi anaknya penjajah. Ada enggak? Kalau misalkan orang-orang yang dulu itu bisa dibilang
percaya lalu sekarang tidak percaya lagi, ya itu juga bahasa alam, itu udah hukum sunatullah. Karena orang itu bisa membaca, bisa melihat, bisa menelaah, bisa mentafsiri, bisa memaknai dengan apa yang dia temukan, yang dia baca, yang dia tonton. Kayaknya hanya di Indonesia ada orang-orang yang mudah dikibuli dengan sebutan saya ini sudah nabi. Kayaknya hanya di Indonesia yang tanpa ngecek. Kalau soal itu di sini sesungguhnya tertinggal. Di banyak negara itu sudah ada dulu. Peraturannya juga ada. Sanksi sosialnya juga ada. Itu alami. Jadi sini ini kan dulu kan karena kiai-kiai kita itu kan ya percaya saja gitu loh. Ya percaya dari pengakuannya. Tetapi era ini berganti, zaman berganti, kemajuan berganti. Ya harusnya open minded. Harusnya coba menerima suatu hal yang baru, ditelaah, dibaca, diteliti. Lalu dibandingkan dengan beberapa negara A, B, C, D. Oh iya ya, ternyata hanya negara kita ini yang mudah dibodohin, mudah dikibuli. Banyaklah, sampai sekarang soal politik juga sama kok. Hanya itu ibaratnya drama, banyak kamuflase, propaganda. Tidak hanya politik, hal-hal yang berbau spiritual keagamaan juga banyak. Kapan negara ini maju jika masih berkutat seperti itu, tidak jujur dalam hal-hal semacam itu? Ya susahlah. Apalagi politik, aduh. Penuh drama, penuh sandiwara. Intinya kejujuran itu yang dipertanyakan. Apalagi soal keagamaan harusnya lebih jujur. Karena ini memberi contoh ke orang lain. Bagaimana memaju, apalagi misalnya ada orang yang memakai jubah kebesaran keagamaan lalu memaki. Wah, bahasa-bahasanya, bahasa hebat segalanya. Ada nggak di negara maju semacam itu? Gak ada loh. Gak ada. Di ruang publik itu gak ada. Yang ada memang sekarang, aduh. Soal perampasan, undang-undang apa. Ini udah parah gitu loh. Ya karena itu diawali banyaknya orang-orang yang berbaju kesucian itu banyak yang tidak jujur. Apalagi orang biasa. Ya kan? Ini dia videonya. Kita bersilaturahim santai, muajahah, menjalin hubungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh monggo pinara. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa duduk bareng ngopi santai sambil bahas ringan tentang PWI. Apa itu PWI untuk bisa dimengerti bersama terutama oleh pengurus dalam Gus Khairon Asiban Binala. PWI sendiri lahir atas sebuah keprihatinan anak bangsa berkaitan dengan ulah para habaib yang sudah kita ketahui bersama-sama melalui channel-channel YouTube, melalui media massa yang berkaitan dengan celoteannya habaib, dengan perilaku habaib yang nun sewu tanda kutip kurang ajar, yaitu berani memalsukan, memba'alawikan apa yang telah dikaryakan oleh pendahulu kita, termasuk yang sangat menyakitkan yaitu awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Sejak saya tahu ketika membaca sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kita semuanya sudah tahu bagaimana perjalanan NU berdiri yang diprakarsai oleh sebuah ijtihad minta petunjuk kepada Allah yang dilakukan oleh Mbak Khalil Bangkalan. Kemudian keprihatinan itu untuk menyatukan anak bangsa, untuk memerdekakan bangsa, dilanjutkan perjuangannya oleh Mbak Hasyim As'ar. Kemudian Mbak Hasyim As'ari melalui Kiai As'ad Samsul Arifin
yang menyampaikan pesan-pesan sebagai duta dari Mbah Khalil Bangkala disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian nyelonong tiba-tiba ada nama namanya Hasyim bin Yahya. Iki apa-apaan nih? Artinya itu kurang ajar. Saat itu keprihatinan kita hanya kita simpan perih dalam dada atas ulah-ulah habaib yang kurang ajar itu, termasuk membelokkan nama-nama pahlawan kita. Ada yang namanya Pangeran Diponegoro, kemudian diputar-putar menjadi bin Yahya, yang sangat menyakitkan sekali tentang berdirinya bangsa kita. Bendera merah putih kita sebagai anak pribumi juga tahu perjalanan merah putih jauh sebelum Indonesia merdeka. Di era Kediri, di era kerajaan Kediri, di era kerajaan Majapahit terus bergulir kerajaan-kerajaan sampai lahir sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Bung Karno beserta para pendiri bangsa perlu untuk sebagai simbol bangsa kita yaitu bendera merah putih. Tiba-tiba nyelonong ada Habib yang nyeloteh bahwa merah putih ini karya Habib, ini milik ini. Kemudian Pancasila merambat sampai anak-anak generasi muda itu sampai kaget urusan akta nikah, KTP pisan, SIM pisan, tolong pisan, PNKB. Dan itu menjadi keprihatinan kita sebagai anak bangsa. Dan alhamdulillah keprihatinan itu, perjuangan untuk melawan itu semuanya, ketika belum ada wadah untuk memperjuangkan itu, kita masih bingung. Lahirnya PWI menjadi sarana bagi kita untuk berjuang meluruskan sejarah itu, termasuk mereka-mereka yang membelokkan sejarah, mereka yang membodohi anak bangsa, bahkan sampai merubah akidah-akidah Islam yang kita terima dari kakek buyut kita, dari leluhur kita, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ada yang namanya Habib menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, tidak perlu mempelajari agama, tidak perlu mondok, tidak perlu sekolah, tidak perlu nang pesantren, cinta Habib masuk surga. Itu sudah luar biasa, pembodohan luar biasa. Jadi ini menjadi keprihatinan kita. PWI lahir, kita sambut dengan riang gembira. Ayo kita punya wadah, ayo kita luruskan sejarah bangsa. Kita tolak atas jawir-jawir para habaib, atas doktrin-doktrin yang membodohi anak bangsa, sehingga bisa kembali anak bangsa ini tahu tentang pribadi bangsa, tentang jati diri bangsa. Itu yang harus kita perjuangkan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga marwah NKRI, menjaga marwah leluhur Nusantara. Ini sebagai kewajiban kita semuanya sebagai anak bangsa, terutama yang bergabung di perjuangan bersama Indonesia, Laskar Sabilillah. Dan alhamdulillah saya perkenalkan di samping kanan saya ini Gus Masruhin. Beliau wakil Panglima Laskar Sabilillah Pasuruan Raya, yang alhamdulillah beliau lahir dari keluarga Nahdiyin yang tertulis di wilayah seni pertahanan bangsa. Beliau juga pengurus pagar Nusa. Beliau juga tokoh seni bela diri Pasuruan asli. Di samping kiri saya ini Gus Purwanto, tidak diragukan lagi ke-NU-annya. Sejak kecil bersama saya berjuang dalam rangka mengkader diri menjadi putra Nahdiyin, tersebut di organisasi namanya Ikatan Putra-Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Kalau dulu ada Ikatan Pelajar, pemuda pelajar NUI penuh. Sekarang sudah menjadi Ikatan Pelajar lagi, kembali lagi ya. Jadi kemudian ada di Lakpesdam, di Jamiatul Qur'an wal Hufan, termasuk di Pergunu, kemudian di Ikatan Pengusaha HPNNU, Himpunan Pengusaha Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama. Senantiasa kehidupan kami dari leluhur, dari turun menurun,
memang kita dikader sebagai putra-putra Nahdlatul Ulama. Nah, ketika Nahdlatul Ulama ada yang mencoba capek, yang mencoba membelokkan sejarah, kita sebagai putra Nahdliyin akan bangkit, akan melawan siapapun. Tak perlu tanpa saya harus tahu kamu Habib atau tidak, kamu jujur Rasul atau tidak. Yang jelas perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah menjadi lawan kami, apalagi merusak bangsa ini. Mungkin itu prolog dari saya, mengalir saja kita diskusi. Pasuruan ini kan sudah Nyantai ya, kali rokok-rokokan bebas wis ya. sudah jadi merek bahwa Pasuruan itu kan pusatnya habaib kan itu. Oh, oke. Pusatnya habaib di Jawa Timur, ya mungkin Indonesia juga Pasuruan dihitung lah sebagai pusatnya habaib. Iya. Nah, justru Pasuruan yang pusatnya habaib itu kok tokoh-tokoh perjuangan melawan dominasi Habib-Habib itu kok malah kalau kita lihat kan malah banyak dari Pasuruan. Ada Gus Pake, ketua PWI-nya Jawa Timur juga dari Pasuruan. Iya. PWI muncul ya awal-awalnya sepertinya juga Pasuruan saya kira. Iya. Betul. Nah, nek ngomong kayak gampang-gampangan, kayak enak-enak kan kok gak jadi Muhyiddin saja. Mungkin jenengan punya latar belakang peristiwa ya berkaitan dengan Habib-Habib yang mungkin ono peristiwa-peristiwa yang gak enak mungkin seperti itu. Iya. Saya kira saya minta cerita jenengan dengan apa berjibaku dengan Habib-Habib sehingga sampai berada di garis depan melakukan perlawanan dengan mendirikan PWI. Iya. Monggo. Oke, matur nuwun, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini pertanyaan yang juga menjadi curhatan saya. Saya juga tertipu sebetulnya, sama seperti rekan-rekan PWI yang lain, sama seperti kiai-kiai yang lain sebetulnya. Untung saya termasuk Muhyiddin yang sadar. Dengan kecerdasan, dengan kesadaran tinggi, kita nilai perilaku para habaib ini. Awalnya saya adalah seorang Muhyiddin. Saya termasuk pengurus waktu itu, ketua di wilayah Barat Pasuruan, mengkomandani dakwah pemuda Islamnya. Dulu ada DPI di Pasuruan, dan saya ini orangnya tabrak gitu. Jadi termasuk ada Jamiah Maulid Habsyi dulu itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya melihat ada pemandangan yang tidak indah. Betapa rendahnya para kiai di hadapan Habib-Habib yang sengaja merendahkan. Saya melihat tontonan itu, arah Habib-Habib itu tidak begitu menghargai ulama-ulama kita, pin sepuh kita, guru-guru kita. Saya bisa belajar tentang agama, belajar tentang hukum, fikih dan segalanya itu dari kiai-kiai. Bergabung begitu sajalah saya dengan habaib. Ternyata saya melihat pemandangan yang tidak indah. Kemudian ada perilaku yang tidak mencerminkan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu sangat santun. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Sampai hafal saya kalimat di situ Duror. Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'al illa ma'rufa. Itu sampai hafal kalimat yang yo encene biyen niku sering apa ya, simtu duroran ya. Saya tidak tahu ketika perjalanan semuanya digalang dalam rangka untuk cinta Habib, tak perlu mondok, tak perlu sekolah, masuk surga kamu. Jadi hilang sudah dawuh-dawuh Rasulullah ketika kita ngaji Riyadhus Shalihin. Ayo kun aliman, au muta'alliman, au muhibban. Dadi kon wong sing alim, au muta'alliman utawa sing gelem belajar, gelem ngaji. Jadi kalimat-kalimat kapan dadi wong alim itu tidak perlu. Dawuh Rasulullah rusak sudah kalau bergabung dengan habaib, karena nggak perlu dadi wong alim, nggak perlu mempelajari Al-Quran, hadis, nggak perlu mempelajari agama. Bondo Habib kaya apa ya? Cinta apa jenenge? Cinta buta, tai kucing rasa coklat itu, sehingga buta kita. Jadi berbahaya sekali. Maka dari itu ayo kita putra-putra bangsa, kita sebagai generasi muda, kita sebagai umat Islam, kita ikuti saja apa yang diperintahkan, yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kembali ke ajaran Rasulullah.
jangan ke ajaran Habib. Double nanti. Jadi ajaran Rasulullah murni. Al-Qur'an, hadis. Kepingin mempelajari tafsir hadis, ya ke ahlinya. Siapa? Yang saya tahu itu ulama-ulama Nusantara. Saya belum menemukan Habib ahli tafsir, ahli nahwu, belum. Ya ahli ngocel, ahli pidato di atas panggung saja. Ya, mohon maaf mungkin kalimat saya agak apa ya? Ya agak terbiasa akhirnya. Dulu saya nggak berani ngomong Habib itu. Oh, cucu Rasul. Ono arek sing ngelokno Habib tak tempel. Saiki ndak bener kon ya mesti Habib gak bener. Pokoke ojo ndelok anune lah wis. Jadi mereka itu sebetulnya mudah. Perselisihan atau yang viral ini berkaitan dengan Habib itu sebetulnya sangat sederhana. Bahwa ya Imaduddin Usman dari Banten itu mungkin sama keprihatinannya dengan saya. Habib kita temen dah cucu Rasul. Sehingga atas keprihatinan itu beliaunya mengkaji secara detail, termasuk mencari manuskrip yang ada bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ke Maroko, ke Turki, termasuk ke Yaman, itu pelajari sehingga tahu betul siapa Balawi. Oh ternyata itu seperti yang kita ketahui, mereka dari Yahudi, kepentingannya hanya untuk kepentingan duniawi saja. Ini kumang apa? Kiai sinten lawan sing dijelek-jelekan oleh Habib. Doa nek takok kiai ndi sing dilokno Khusus Pasuruan sing jenengan jangankan kiai yang tingkat Pasuruan, tingkat nasional itu yang kasat mata. Jenengan pasti ingat kalimat Gus Dur buta mata buta hati. Luar biasa. Muantar kuala to sing ngilokno iku ya. Dan hari ini saya melihatnya bahasanya apa ya? Walate Gus Dur mulai tampak.